Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa setia MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang rasanya saya Lukman bisa hadir kembali membersamai saudaraku pemirsa setia MTA TV dalam gelaran program Gembita Nusa Teruna di sore hari ini. Dan tentu di setiap episodenya Gembita Nusa Teruna akan menghadirkan ya pemuda-pemuda yang inspiratif yang tentu mereka punya pencapaian dan juga perannya masing-masing yang sungguh luar biasa. Dan pemirsa, berbicara mengenai dakwah ya, dakwah tak selalu disampaikan melalui mimbar-mimbar, tidak selalunya juga disampaikan melalui masjid-masjid, tetapi di era digital sekarang tentu akan lebih banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, salah satunya melalui media sosial dengan berbagai konten-kontennya tentunya. Dan spesial di sore hari ini kita telah kedatangan gitu ya, salah satu atau dua orang begitu ya, dua orang bintang tamu yang punya kreativitas terutama dalam hal menyampaikan dakwah melalui konten utamanya video pendek. Mereka adalah Mas Akbar Fisabilillah dan juga Mas Fauzan Isat yang sudah hadir di samping kiri saya begitu. Dan tentu sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan beliau-beliau, kami undang Anda, saudaraku pemirsa MTA TV, untuk bergabung di line telepon kami di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp 0811 255 3000. Kita sapa dulu ya bintang tamu kita di sore hari ini, ada Mas Akbar dan juga Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Berarti di sebelah kanan pemirsa ya, itu Mas Fauzan begitu ya. Kemudian di samping kiri saya atau sebelah yang paling tengah begitu ada Mas Akbar Fisabilillah begitu. Nah, kesibukannya apa nih, Mas? Mas Akbar dulu. Kesibukan saya masih kuliah. Masih kuliah begitu ya? Oke, baik. Di mana, Mas? Saya kuliah di ISI. Institut Seni Indonesia, Surakarta. Surakarta, program studi? Program studi film dan televisi. Baik, semester berapa ini, Mas? Semester 3, kemarin baru selesai juga. Oh, semester 3, baik. Masih dalam proses begitu ya? Kemudian Mas Fauzan begitu ya, aktivitasnya saat ini apa, Mas? Ya, saat ini saya menekuni pendidikannya di UIN, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, prodi Psikologi Islam, dan alhamdulillah sekarang juga bekerja di salah satu konveksi belakang kampus UNS. Oke, baik, berkuliah sekaligus bekerja begitu ya. Tapi tentu di tengah kesibukan beliau berdua begitu ya, tidak kemudian mematikan kreativitas begitu ya, karena ternyata beliau ini ya narasumber kita hari ini merupakan berhasil menyabet juara 1 lomba video dakwah putra dalam kompetisi aksi atau ajang kreativitas dan silaturahim pemuda MTA tahun 2024 tentunya. Nah, ini sebuah hal yang cukup membanggakan begitu ya, juara 1 lomba video dakwah begitu ya. Mungkin sebelum kita lanjut begitu ya pemirsa, kita simak dulu karya dari Mas Fauzan, Mas Akbar dan juga kawan-kawannya. Ini dia video dakwah yang diproduksi oleh mereka.
Fauzan dan juga Mas Akbar begitu. Tadi telannya berarti Mas Fauzan begitu ya? Yap. Telannya Mas Fauzan, kemudian Mas Akbar selaku Director dan juga editor mungkin. director dan juga editor. Nah, mungkin bisa disampaikan nih Mas kepada pemirsa sebenarnya bisa sedikit ceritakan apa sih konsep dari video tersebut, Mas Akbar? Kalau konsep ini kan sebenarnya temanya udah ditentukan oleh pihak panitia dari aksi gitu Mas. Itu kan temanya tentang judi online. Nah, aku mau ngebikin video tentang edukasi tentang apa sih dampaknya orang saat melakukan atau bermain judi online ini apa aja gitu loh. Karena mungkin masyarakat udah tahu kalau judi online ini sesuatu yang haram gitulah. Tapi belum tahu masyarakat tentang literasi tentang dampak apa aja yang akan terjadi jika kita nanti bermain judi online ini. Taunya kan dampaknya cuman mungkin aku dapat uang cepat gitu kan. Tapi masyarakat belum tahu kalau kebanyakan masyarakat belum tahu kalau dampaknya itu lebih besar daripada keuntungannya gitu sih Mas. Tadi kan ada beberapa adegan juga ya, seperti kalau yang saya lihat tadi itu ada yang pertama kehilangan laptop gitu ya, kemudian kehilangan HP. Apa pesan yang sebenarnya disampaikan melalui video tadi yang saya rasa ternyata luar biasa ya, tidak ada dialog begitu ya, tetapi saya rasa pesannya sudah sampai. Gimana Mas Fauzan? Mas Akbar dulu. Kalau saya kan pertama main itu kan konsepnya pertama main kita Mas Fauzan mendapatkan hadiah gitu kan, HP, tiba-tiba ada HP di situ, terus juga ada barang-barang lainnya gitu. Terus semakin lama dia nyaman, saat nyaman terus tiba-tiba barangnya hilang satu persatu. Nah itu kayak menandakan kita kalau saat bermain judi online ini keuntungannya cuma sesaat Mas, tapi judi online ini sangat sesat. Jadi sesuai dengan judul saya yang saya ambil kan sesat up gitu kan. Nah itu sih Mas. Sesaat sesat begitu ya. Karena judi online ini saat kesenangannya gitu ya, tetapi menyesatkan begitu. Saya ke Mas Fauzan gitu ya. Tentu sebelum membuat video ini kan sudah ditentukan temanya dari panitia begitu. Kemudian apa yang waktu itu dilakukan oleh tim gitu ya untuk menentukan konsepnya nanti akan seperti ini, kemudian main boardnya akan seperti ini dan semacamnya gitu. Bagaimana waktu itu Mas? Sebenarnya saat itu tuh saya itu Mas nggak mengira kalau ini tuh untuk lomba. Awalnya justru saya malah mengira itu hanya Mas Akbar itu hanya minta tolong untuk pekerjaan UASnya. Saya benar-benar kosong Mas, nggak tahu. Hanya diminta begitu ya? Iya, saya niatnya hanya membantu teman. Oke, saya membantu teman saya. Mas Akbar ini membutuhkan talent dan oke, saya merasa saya mampu, saya bisa. Ya udah, saya ke majelis malam-malam itu. Bahkan sampai pengumuman lomba itu, saya belum tahu apa-apa Mas. Begitu, baik. Terus dikasih tahu Mas Akbar, ternyata masuk nominasi, saya baru tahu saat itu juga itu untuk lomba.
Baru ternyata ini untuk kompetisi begitu ya. Kompetisi. Baik, ke Mas Akbar lagi ya. Tentu kan tadi sudah ditentukan temanya begitu. Tapi bagaimana Mas Akbar mendapatkan inspirasi ataupun ide nanti storyboardnya akan seperti ini begitu? Iya. Kembali lagi kita juga observasi Mas tentang judi online ini. Kenapa kok judi online ini bisa dapat mudah diterima oleh orang-orang sekarang gitu. Kita juga observasi tentang keuntungannya apa aja, terus observasi tentang kerugian yang dampaknya lah. Nah, kita observasi lalu bikin naskahnya, Mas. Bikin naskah. Emang malah yang paling lama itu di naskahnya sebenarnya, Mas. Pembuatan naskahnya paling Pembuatan lama. naskahnya, karena kita juga observasi dan juga untungnya di teman-teman di Jabres 2 itu juga kebantu Mas untuk development naskahnya. Oke, baik. Jadi kita sebisa mungkin agar filmnya ini tuh atau videonya itu bisa masuk akal lah diterima oleh masyarakat. Logis dan relate begitu ya. Iya, ya. benar. Jadi emang malah yang lebih lama itu di praproduksinya sebenarnya. Oke, baik. Dari awal produksi berapa pihak yang dilibatkan begitu, Mas? Kalau di syutingan ini kita cuman pakai 3 kru Mas sebenarnya. 3 kru ya. Cuman kita minta tolong untuk pinjem alat untuk artistik atau apapun itu banyak sebenarnya Mas. Hampir semua remaja di Jabres 2 juga terlibat semua. Oke, baik, artinya ya ini karena memang atas nama pemuda cabang begitu ya. Jadi dimaksimalkan semua ikut terlibat begitu. Baik. Kemudian berapa lama Mas prosesnya dari mulai menentukan ini tadi ya, ide, skrip dan semacamnya hingga akhirnya selesai pembuatan video seperti itu? Kalau saat kan ini kan dibagi tiga ya Mas, kayak sebelum produksi atau praproduksi, lalu juga selanjutnya ada produksi dan yang terakhir ada pasca produksi atau post pro. Nah, yang lama itu kan di pasca produksinya. Jadi saat panitia mengumumkan tentang temanya apapun, nah itu dari aku sama teman-teman lu udah mengkonsep lah. Idenya bakal kayak gini, nanti eksekusinya di visual bakalnya kayak gini. Nah, setelah itu menyiapkan artistiknya. Jadi kita bangun set lah Mas di majelis. Di majelis itu ada ruangan kosong gitu. Aku bikin set kamar di situ. Baik. Nah, terus setelah itu masuk di produksi yaitu syuting. Nah, di syuting itu ada yang namanya rehearsal. Rehearsal itu kayak latihan pemeranan. Nah, itu sebenarnya dilakukan saat sebelum produksi. Nah, itu berarti juga dilakukan oleh Mas Fauzan. Mas Fauzan baik. seharusnya dilakukan saat praproduksi, tapi karena emang waktu saya sama Mas Fauzan nggak banyak begitu, ya kita lakukannya saat produksi. Jadi pas syuting itu kita sebelum syuting latihan dulu baru tag. Nah, jadi pertama tag itu sekitar kayaknya 10 malam atau jam 10 malam gitu ya Mas? Ya, sekitaran jam segitu. 10 atau 11 malam. Di gedung MTA Jabres 2. Dan itu posisinya juga saya lagi piket di situ kan Mas. Jadi sekalian gitu. Sampai hampir subuh kayaknya Mas. Jadi cukup lama juga begitu cukup ya? Lama. Berapa kali tag video Mas waktu itu? Wah, nggak tahu Mas, kayaknya banyak banget sebenarnya. Banyak gitu ya? Oke, baik. Mas Fauzan, apa waktu itu yang kemudian dirasakan ketika ada storyboard ataupun skrip yang diberikan, kemudian wah saya harus seperti ini gitu, apa waktu itu yang Mas Fauzan lakukan? Ketika saya dikasih tahu Mas Akbar nanti bakal seperti ini, saya, oh ya ini bisa sih, saya yakin saya bisa. Cuman saat itu tuh, H+ berapa hari itu pasca cabut gigi Mas. Sebenarnya tadi ya kalau di filmnya ada yang merhatiin tuh sininya besar. Agak ya, jadi itu nggak bisa semaksimalnya, tapi saya usahakan semaksimalnya. Ya intinya saya bisa gitulah Mas, saya lakuin. Gitu. Atau memang sudah terbiasa jadi talent untuk video atau seperti apa Mas Fauzan? Mungkin sudah terbiasa sih Mas. Sudah terbiasa, akhirnya tanpa teks pun, tanpa latihan pun mungkin, oh ya udah nanti sekalian latihan waktu kejadian juga oke lah, nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Kita kembali ke awal tadi ya, ketika sebelum produksi ya, praproduksi begitu. Apa waktu itu yang Mas Akbar sampaikan kepada teman-teman begitu yang nantinya akan terlibat bahwa akan menyusun alur cerita seperti ini dan semacamnya seperti itu. Kemudian observasinya itu dalam bentuk apa Mas? Kalau observasi itu kayak aku tanya sih kayak ke teman-temanku yang lebih paham tentang judi online ini. Oke, baik. Jadi kan teman-teman mungkin juga ada yang lebih tahu lah tentang judi online ini. Aku kok bisa sih judi online ini bisa apa ya dapat banget sama orang-orang di sekitar loh, kayak gampang banget orang-orang ngelakuin judi online ini karena apa gitu kan. Aku observasi itu, terus juga observasi tentang kok bisa dapat keuntungannya kayak gini, lalu kok bisa dapat
kerugiannya sebesar ini itu karena apa? Apakah ada algoritma lain juga gitu kan? Oke. Aku juga observasi itu Mas. Jadi itu juga dibantu teman-teman juga. Aku tanya-tanya temanku di cabang juga dan sangat membantu juga sih Mas. Oke, baik. Berarti tadi observasinya dengan wawancara begitu ya? Iya, benar. Dengan wawancara mungkin kepada orang-orang atau teman-temannya Mas Akbar yang sudah paham begitu ya mengenai judi online, dan kemudian waktu itu ketika disampaikan ke teman-teman yang terlibat, apa reaksi mereka Mas? Support sih Mas. Nah, ya. Support kayak juga diberi masukan nih, kalau kayak gini gimana, kalau ditambahin kayak gini gimana gitu. Terus kalau di artistik tambahin ini gitu gimana, lebih ke support dan memberi saran-saran yang membangun lagi gitu sih Mas. Oke, baik. Kemudian tadi kan sudah ditentukan temanya dari panitia begitu ya, panitia aksi. Kemudian ketika Mas Akbar menerima begitu ya, membaca, dan apa tantangannya dalam memproduksi video yang tadi Mas? Nah, sebenarnya itu aku tuh udah nyiapkan video ini tuh dalam konteks siapan konsep ya Mas. Itu udah dari tahun lalu Mas, di aksi 2023. Oh, karena apakah temanya sama waktu itu? Bukan. Jadi aku di situ ikut aksi 2023 tapi belum maksimal Mas. Oh, karena baik. aku terlambat. Nah, terus mungkin latar belakangnya itu juga karena itu aku kayak pengen ikut lagi lah aksi 2024 tapi lebih maksimal lagi. Nah, aku udah siapin konsep dan ternyata di aksi tahun ini tuh ada temanya lagi. Nah, ya, betul. Nah, kan kemarin nggak ada temanya, jadi dibebaskan. Tapi sekarang ada temanya, jadi mungkin aku harus ngekonsep lagi di situ. Harus ngekonsep lagi, terus bangun ide lagi, terus yaitu observasi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin tantanganku juga sih, Mas. Karena dengan waktu sesingkat itu, aku harus bangun konsep lagi, bangun ide-ide baru lagi, dan observasinya yang lama itu sulit. Berapa lama waktu yang diberikan panitia untuk dari awal sampai kemudian submit videonya begitu Mas? Kalau nggak salah itu sekitar bulan Agustus atau nggak September, itu sampai November. Jadi cuma ada waktu 2 bulan, Mas. 2 bulan begitu untuk mengonsep video yang gitu ya. Iya. Nah, kemudian apa sih Mas yang perlu dipersiapkan gitu ya dalam mempersiapkan untuk produksi video tersebut, mulai dari tentu skrip, talent dan semacamnya gitu. Apa lain yang kemudian penting menjadi salah satu instrumen yang ternyata pesannya nyampe loh ini begitu? Mungkin juga alat ya, Mas. Jadi pemakaian alat itu kan juga mendukung banget sih. Kayak karena kan ini kan konsepnya malam gitu kan Mas. Kalau kita pakainya alatnya seadanya mungkin ya gelap banget gitu kan. Jadi pesan yang mau disampaikan jadinya kurang. Terus karena alat-alat yang kita pakai, alhamdulillah kita juga mumpuni, karena ada temanku di cabang juga Mas. Dia juga kuliah di ISI juga di jurusan fotografi. Dia mau membantu, dan Mas Femi membantu. Yaitu jadi pakai alatnya dia dan ya syuting langsung, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum disubmit ya Mas, artinya ketika sudah video itu jadi, apakah kemudian dikonsulkan terlebih dahulu atau apa yang kemudian dilakukan Mas Akbar dan kawan-kawan setelah video ini jadi begitu? Kalau konsul itu malah sebelum naskahnya fix Mas. Jadi ada naskahnya, ada draft kan. Nah, sebelum final draft itu udah dikonsulin kayak ke teman-temanku, ini gimana, ada revisi lagi enggak gitu. Tapi kalau pas setelah syuting itu cuman aku langsung fokus ngedit Mas, karena ngeditnya itu cuman 1 hari juga. Jadi 1 hari gitu. syutingnya kan sampai subuh kan. Nah, itu aku malam udah selesai ngeditnya. Karena emang shotnya di sini nggak terlalu banyak kan, karena cuman kalau nggak salah 3 menit tok durasinya. Nah, jadi aku langsung ngedit, langsung scoring musik, spotting musik. Nah, itu malam tuh udah selesai alhamdulillah, dan langsung bisa disaksikan teman-teman juga. Oke, baik. Waktu itu sudah ditayangkan begitu ya secara beramai-ramai gitu. Bener. Apa respon teman-teman waktu itu yang mungkin terlibat tapi mungkin tidak sepenuhnya begitu ketika hasilnya sudah jadi? Lebih ke talent sih Mas itu responnya. Ya, gimana Mas Fauzan? Ternyata Mas Fauzan gitu. Ya, jadi itu ketika sudah di-share, sudah dilihat sama teman-teman gitu, ya emang videonya bagus ya. Semuanya bilang videonya bagus, tapi semuanya tuh salfok dengan saya yang sedang itu Mas tadi sakit gigi itu Mas. Sakit gigi, pipinya bengkak. Mayoritas 90% rekan-rekan itu pasti mengomentari tentang itu pipi saya. Teman-teman notice begitu ya? Sangat notice Mas. Oke, baik. Kemudian dalam memerankan ini ya Mas ya, meskipun tadi terlihat sederhana begitu ya, hanya bangun tidur, kemudian main dan semacamnya gitu ya. Bagaimana proses kreatif Mas Fauzan begitu ya dalam memaknai karakter seorang penjudi begitu ya? Ya, ini tantangan bagi saya sendiri karena juga tidak pernah judi kan ya, tiba-tiba disuruh jadi talent sebagai penjudi. Nah,
saya berusaha semaksimal mungkin. Saya anggap itu kayak, wah tidak ada kamera. Intinya saya semaksimalnya mungkin Mas, mengekspresikan apapun itu terserah lah. Orang lain menilai seperti apa, yang penting saya semaksimalnya. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil nih Mas. Oke, merasa sudah maksimal begitu ya? Iya, merasa sudah maksimal walaupun sakit gigi tadi. Oke, baik. Tadi memang karena sudah terbiasa mungkin begitu ya Mas. Jadi Iya, betul. ada pengalaman yang kemudian membantu begitu. Iya, betul. Itu Oke, baik. pengalaman ternyata juga. Iya, Mas Akbar dan juga Mas Fauzan mungkin kita lihat terlebih dahulu ya. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di MTA TV. Tak kira. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, kembali mulus, wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, klinik behati, kembali mulus, klinik behati. Mohon perhatian atas informasi penting berikut ini. Kepada para pemirsa MTA TV pengguna parabola, mulai saat ini untuk menikmati MTA TV harus menggunakan receiver parabola tipe MPEG 4HD dengan setting satelit Telkom 4 atau satelit merah putih, frekuensi 4020 MHz, simbol rate 32726 kspps, polarisasi vertikal. Bila Anda masih menggunakan receiver lama yang bukan tipe MPEG 4HD, maka bisa dipastikan tidak dapat menangkap siaran MTA TV. Solusinya, segera ganti receiver Anda dengan tipe MPEG 4HD. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampaikan informasi ini kepada yang lainnya. Dengan hanya mengharap ridho Allah Ta'ala, Majelis Tafsir Al-Quran membuka program santunan bagi anak yatim yang miskin. Salurkan uluran tangan kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 55234-66234 atas nama Suminto, atau UB Syariah MTA di nomor 1110101554 atas nama Suminto. QQ Santunan. Mari kita penuhi seruan Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisabbabati wal wusta. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam
mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Anda, saudaraku pemirsa setia MTA TV yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program Gembita Nusa Teruna dan sudah ada katanya masih bersama dua orang narasumber yang luar biasa ya, pemuda-pemuda dari Pemuda MTA Cabang Jebres 2 Perwakilan Kota Surakarta. Dan sekali lagi kami ingatkan, kami undang Anda, saudaraku pemirsa, untuk bergabung di line telepon kami di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp 0811 255 3000 seperti yang ada pada layar kaca Anda. Kita lanjutkan lagi ya Mas ya, ngobrolnya dengan Mas Akbar dan juga Mas Fauzan begitu ya. Karena mereka setelah menobatkan atau dinobatkan sebagai juara 1 kategori video pendek dalam kompetisi aksi atau ajang kreativitas silaturahmi Pemuda MTA tahun 2024 yang diselenggarakan Desember lalu begitu ya. Baik Mas, kita kembali lagi ke awal tadi ya terkait dengan video. Dan tadi kan Mas Akbar juga ternyata kuliah ya di jurusan film dan televisi begitu. Artinya ada kompetensi, ada bekal yang kemudian dibekali dan sehingga bisalah untuk kemudian mengeksekusi ini. Apa Mas software atau alat-alat yang dipakai di produksi itu ya, selain tentunya lighting dan semacamnya, karena tag-nya kan di malam hari gitu. Iya benar. Kalau alat kita cuman pakai kamera sih Mas. Kameranya itu Sony A7 Mark II kalau nggak salah, itu punya teman saya tadi Mas Femi. Terus untuk editing aku cuma pakai itu sih Mas, capcut laptop sebenarnya. Oh, pakai CapCut gitu. Karena emang waktunya mepet gitu kan. Aku maksimalin di capcut laptop itu. Terus juga pakainya untuk pewarnaan itu di DaVinci Resolve, itu softwarenya. Berarti pakai 2 software ya untuk editingnya begitu. Berapa lama waktu itu Mas? Kalau untuk editingnya itu seharian full. Seharian full ya? Seharian full. Dari berbagai video yang sudah di tag begitu ya, kemudian diedit. Nah, kemudian apa nggak sih Mas teknik khusus untuk pengambilan video maupun dalam editing? Karena kan tadi sepertinya tanpa dialog begitu ya, Mas Fauzan juga tanpa dialog dan semacamnya gitu. Adakah teknik khusus atau sebenarnya teori yang dipakai ya dalam pembuatan video pendek tadi? Sebenarnya itu kan kalau kita membuat video atau film pendek, sebenarnya kan pesan yang disampaikan lebih mudah adanya dialog kan Mas. Nah, aku mau ngebuat tentang film ini tuh emang benar-benar nggak ada dialog karena emang biar penonton tuh lebih menikmati tentang ekspresinya Mas Fauzan tentang nyaman main judi gitu Mas, nyaman main judi lalu kehilangan sesuatu itu biar dijelaskan melalui gestur dan ekspresinya Mas Fauzan. Jadi penonton nggak mikirin tentang dialognya ternyata ini, tapi aku pengen penonton mikirin tentang ternyata judulnya itu bisa ngebuat orang jadi nyaman, lalu juga ada scene depresi juga tadi kan, karena yaitu karena dampak-dampaknya judi online itu emang seperti itu, bisa membuat nyaman dan juga membuat depresi gitu loh Mas. Jadi emang nggak ada dialog, tapi aku fokus di ekspresi dan juga gestur. Oke, baik. Saya ke Mas Fauzan begitu ya. Dengan pesan yang akan disampaikan bahwa nanti pesan yang disampaikan adalah untuk kepada khalayak gitu ya, untuk tidak bermain judi online begitu ya. Nah, waktu itu bagaimana Mas Fauzan mendelivery begitu ya, mendelivery pesan ini melalui gestur, mimik dan semacamnya? Ya, saat itu saya emang dimintai tolong sama Mas Akbar, emang tanpa dialog, tapi benar-benar Mas Akbar itu menekankan dengan ekspresi saya, gestur saya itu benar-benar yang maksimal, teriak-teriak aja, frustasi aja. Jadi mulai dari bangun tidur sampai film selesai itu saya benar-benar totalitas, acak-acakan, yang penting tanpa dialog tapi ekspresi saya bisa maksimal gitu Mas. Oke, baik. Berarti baca skripnya di hari H tag video itu atau sebelumnya? Ya, enggak, hari itu. Di hari H begitu ya, luar biasa begitu ya. Jadi memang sudah kompeten begitu ya ternyata. Oke, baik. Nah, kemudian tadi saya lihat kan ada adegan bermain judi begitu ya di smartphone gitu. Nah, apa ya waktu itu yang digunakan, ataukah memang itu bermain ataukah hanya semacam video seperti itu? Nah, itu ada game Mas, sebenarnya itu bukan game judi online, tapi kayak menyerupai judi online loh. Nah, terus aku kan itu kan ada juga soundnya kan. Nah, soundnya aku baru cari di internet sound kasino gitu lah Mas. Nah, aku masukin di pas-pasin, di spotting, di editing.
Ya, jadi kayak emang mirip kayak judi online beneran gitu. Ternyata kan cuman mainan biasa sebenarnya. Oke, berarti itu bagian dari adaptasi ini ya, penyesuaian juga gitu ya. Iya, bener. Observasi kemudian diaplikasikan Iya. meskipun ternyata gamenya tadi sebenarnya bukan judi online gitu. bener. Oke, baik, dan memang selayaknya untuk tidak dipromosikan begitu Iya, ya. bener. Saya ke Mas Fauzan lagi, Mas. Apa Mas skin ataupun scenes favorit ya, atau bagian favorit sehingga Mas Fauzan ngerasa oh ini optimal dan pesannya lebih nyampe seperti itu? Oh ya, scene favorit saya tuh dari beberapa scene yang tersedia itu adalah ketika saya kehilangan tadi, kehilangan kamera, kehilangan HP. Itu apalagi dengan kamera POV dari sini dan saya harus mencari kamera yang hilang, mencari smartphone yang hilang. Itu adalah bagian favorit saya. Juga itu adalah pesan moral yang dapat disampaikan ke pemirsa. Karena judi online itu ya bisa berakibat seperti itu. Oke, baik, berarti memang diekspresikan begitu ya, diekspresikan dengan ya selayaknya seperti seorang penjudi begitu. Iya. Oke, baik. Nah, saya ke Mas Akbar lagi, Mas. Bagaimana memastikan biar pesan yang ingin disampaikan itu benar-benar nyampe begitu ya? Apalagi tadi tanpa dialog, kemudian hanya ekspresi saja begitu. Itu di saat syuting itu banyak sekali retake-nya sebenarnya, Mas. Jadi kayak oh ini ekspresinya nggak nyampe nih, Masih kurang begitu ya? Masih kurang, aku pengen lagi gitu. Terus oh ini artnya kok nggak konti atau nggak sesuai sama scene sebelumnya gitu. Jadi aku harus nata lagi. Terus ya untuk memaksimalkan visualnya kan kita harus kerja lebih keras lagi tentang buat retake lagi. Terus kayak nyesuaiin artistiknya harus sesuai sama scene sebelumnya gitu sih, Mas. Terus agar pesannya lebih sampai ya aku harus nge-treatment Mas Fauzan. Nanti Mas Fauzan kayak gini ya, kalau teriak aja kenceng-kencengnya gitu. Kayak kan ada scene depresi. Kamu posisikan dirimu kalau kamu tuh seorang depresi. Jadi kamu koyo depresi, Mas. Sekarang terus shoot alhamdulillah jadi. Baik, berarti mencoba mendelivery perasaan ini agar benar-benar bisa maksimal begitu ya. Oke, baik. Nah, saya ke Mas Fauzan lagi gitu ya. Bagaimana Mas perasaannya setelah ternyata setelah take kemudian menjadi talent dan ternyata menang dalam kompetisi aksi nasional begitu? Apa perasaan Mas Fauzan? Ya, yang pasti seneng, pasti bahagia, itu sudah pasti ya. Tapi setelah syuting video pendek itu, saya juga merasa puas, merasa bahagia, merasa sukses, berhasil. Dan ternyata itu menang, bahkan juara satu itu alhamdulillah akhirnya terbayarkan gitu. Akhirnya sukses gitu. Ya, berarti hasilnya optimal begitu ya, meskipun awalnya tidak tahu nih. Iya, betul. Oke, kalau Mas Akbar? Kalau aku ya sebenarnya harus emang udah ditarget sih, Mas, kayak harus tahun ini harus dapat juara gitu kan. Karena dari tahun kemarin kan nggak bisa dapat juara, tapi terus aku mau maksimalin tahun ini harus dapat juara. Dan alhamdulillah emang di saat praproduksi, terus sampai produksi, sampai post pro, alhamdulillah berjalan lancar. Terus di editing juga aku ngerasa ini filmnya udah cukup sih, udah memenuhi ekspektasiku gitu sebagai director gitu. Walaupun ada sedikit miss mungkin tentang editing, tentang tadi ada kalau orang-orang ada soundnya yang kurang, suaranya yang kurang itu mungkin missnya dalam film ini gitu. Bagian dari kesalahan kecil bagian begitu dari ya. kesalahan kecil. Nah, dan alhamdulillah bisa juara satu itu juga, dan juga apa ya rasanya kayak terbayarkan gitu, Mas. Ini kerja keras kita sama-sama dari tahun kemarin yang nggak dapat, terus tahun ini dapat tuh rasanya kayak wah banget gitu sih, Mas. Dan tentu ini hasil dari kerja tim begitu ya, dan ya pemirsa lihat ya pialanya sudah di tengah-tengah Mas Fauzan dan juga Mas Akbar begitu. Apa Mas tanggapan teman-teman setelah menang begitu ya? Tidak hanya sekedar setelah melihat video tapi setelah menang begitu. Ya pastinya ucapan selamat sih, Mas. Ucapan selamat, dan terus diminta untuk juga lebih apa ya? Ditunggu karya-karya lagi ke depannya sih. Oke, baik. Jadi memang cukup efektif begitu ya, dan ngerasa bahwa pesan ini nyampe gitu. Saya ke Mas Fauzan ya, Mas ya. Tentu sebagai seorang talent gitu ya, merasakan ekspresi bagaimana nanti akan disampaikan pesan-pesan yang ada dalam video tersebut gitu. Bagaimana Mas Fauzan terkait dengan apakah nanti video pendek ini akan terus relevan sih, Mas, untuk media dakwah begitu? Ya, kalau video pendek ini pastinya relevan di media dakwah, apalagi yang tentang judi ini, untuk meluruskan pikiran-pikiran negatif masyarakat tentang judi online ini. Dan juga semoga kedepannya ada inovasi-inovasi baru, Mas, tentang video dakwah lainnya, bukan hanya di judi saja, Mas. Oke, baik. Jadi untuk di aspek-aspek
yang lain begitu ya, yang tentu menjadi keresahan masyarakat begitu. Saya ke Mas Akbar lagi ya terkait dengan mungkin ini teknis ya Mas ya. Apa sih Mas mungkin instrumen-instrumen yang penting gitu ya dalam proses produksi sebuah video begitu? Karena saya yakin juga pemirsa di sini juga pasti sebagian ada yang punya kompetensi begitu ya untuk atau memproduksi video gitu ya, tetapi masih ragu mungkin ya karena berbagai tantangan gitu. Apa Mas instrumen yang paling penting dalam memproduksi sebuah video pendek gitu? Percaya aja sih Mas. Kayak kalau gitu ya? idenya ini, kayak aku percaya kalau ide ini divisualkan jadinya kayak gini tuh kayak percaya gitu. Terus memaksimalin lingkungan juga sih Mas, kayak teman-teman gitu diajak berunding kayak oh ini kalau kayak gini gimana, terus kalau ada saran apa enggak, karena membuat film atau membuat video ini kan kerja kolektif ya Mas. Kita nggak bisa mandiri kan. Berarti kita harus butuh minta tolong kepada teman-teman yang mungkin ada di bidang tersebut. Kayak kan saya cuma ada di film televisi, tapi kalau pengembangan ide atau brainstorming ide itu kan ranahnya bukan ke aku tok gitu Mas. Ada teman-teman yang lebih paham tentang ini. Jadi aku kayak minta tolong ini gimana, baiknya gimana. Terus ya development idenya, terus ya pentingnya itu sih Mas, kayak memanfaatkan lingkungan juga. Oke, baik, utamanya ini kan berarti di lingkungan di teman-teman pemuda MTA JBS 2 begitu. Bagaimana Mas pembagiannya? Tadi ya meskipun sudah disebutkan ya talentnya Mas Fauzan, direkturnya Mas Akbar dan yang lain mungkin ada yang setor alat, setor ide dan semacamnya gitu. Apakah memang dibagi atau seperti apa? Yang bagi juga saya Mas, jadi kayak oh alat-alat nih yang mau dibutuhin. Jadi aku nanti minjem ke teman-teman, terus bikin pengumuman lah kayak aku butuh alat ini, kalau ada aku pinjam buat syuting gitu sih. Nah untungnya di majelis juga menyediakan tempat, jadi aku bisa jadiin tempat itu buat set lokasi untuk syutingnya gitu. Berarti memang lokasinya cocok begitu ya? Iya benar cocok dan disupport juga oleh pihak majelis juga. Dan teman-teman juga support semua juga. Oke, baik. Berarti memang tadi ya pembuatan atau produksi film ataupun video ini kerja kolektif gitu ya, kerja tim yang tentu tidak ada satu pribadi yang kemudian berperan penting, tapi semuanya penting begitu. Baik. Apa rencana setelah ini? Saya ke Mas Fauzan ya. Setelah ternyata di Pemuda MTA cabang JBS 2 punya potensi, punya SDM yang unggul dalam konteks pembuatan atau memproduksi video. Ya. Alhamdulillah ini saya juga menyadari rekan-rekan saya itu banyak berbakat, banyak memiliki skill-skill, terutama kayak contohnya Mas Akbar ini tentang perfilman. Nanti kedepannya itu ketika ada proyek atau ada skill dari teman-teman yang masih terpendam tuh dikeluarkan Mas. Barangkali nanti itu bisa menjadi nilai plus atau bahkan bisa menjadi inovasi baru Mas. Oke, baik. Dari Mas Akbar selaku tim ini ya, direktur sekaligus menangkap sebagai teknis begitu Mas. Rencana ke depan akan seperti apa? Kalau rencana ke depan ya mungkin lebih mengaktifkan lagi di konten-konten karya-karya selanjutnya di sosial media sih sebenarnya Mas. Kan kan di JBS 2 itu juga ada sosial media tapi belum begitu aktif gitu kan. Mungkin nanti di sana kami akan sama teman-teman mau berkarya lagi buat konten-konten video pendek lah atau ya mungkin film pendek seperti kayak gini. Dan juga mungkin bisa dilombakan juga kan kalau ada lomba dakwah yang lain dari pihak lain, kita bisa bikin lagi kayak gitu. Dan ya intinya lebih ke memanfaatkan sosial media selanjutnya sih Mas. Oke, berarti tidak hanya sekedar harapannya tidak sekedar di majelis saja begitu ya, tapi bisa memproduksi konten-konten untuk aktivasi media sosial pemuda cabang dan juga tentu menyampaikan dakwah di tablik secara umum begitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan ya Mas ya, dari Mas Ahmad dari Nganjuk begitu ya. Jika diberi waktu lebih panjang, apa yang Mas Akbar dan Mas Fauzan ingin tambahkan atau ubah dari video yang sudah dibuat tadi begitu? Silakan Mas Akbar dulu. Kalau dikasih waktu lebih panjang, aku mungkin juga manjangin durasinya Mas. Karena di penyampaian kayak pengenalan tokoh itu belum tersampaikan di video tersebut. Terus juga pengenalan tentang problemnya itu juga belum tersampaikan lebih jauh. Karena aku karena waktunya segini, aku konsepnya videonya dibuat pendek Mas. Karena juga orang-orang itu lebih tertarik untuk menonton lebih video yang pendek gitu Mas daripada yang panjang. Nah kalau diberikan waktu ya mungkin aku lebih memfokuskan ke durasinya juga, lebih panjangin juga tentang pengenalan tokoh dan juga pengenalan isu-isu yang ada di judi online gitu Mas. Jadi observasinya juga lebih dipanjangin lagi. Nanti untuk mendelivery pesannya itu lebih bisa optimal dan matang begitu. Bener. Dari Mas Fauzan ada nggak ya Mas evaluasi gitu Mas?
Oh ada, kalau tadi sesuai dengan pertanyaan tadi, jika durasi lebih panjang itu pasti dari Mas Akbar banyak ide-ide yang keluar juga. Otomatis saya akan lebih belajar lagi, akan saya ekspresikan lagi dengan durasi yang dibutuhkan tersebut, Mas. Oke, berarti ada rencana untuk membuat formatnya lebih lama begitu ya, dan juga tentu dengan berbagai aspek isu-isu lain gitu ya, yang lebih menyentuh begitu. Nah, pesan Mas untuk teman-teman kita ya, pemuda-pemuda yang sebenarnya punya potensi, punya kemampuan ya untuk talent sebagai acting ataupun juga sebagai pemroduksi video, editing dan semacamnya, tapi masih ragu begitu. Saya ke Mas Akbar dulu, Mas. Ya intinya percaya diri aja, terus percaya akan proses, karena emang buat karya itu nggak sekali langsung jadi, Mas. Karena aku tadi kan juga karya pertama gagal kan, Mas. Lalu disempurnakan di karya kedua. Jadi emang percaya diri aja. Kalau emang gagal ya diulangi lagi sampai karyanya sempurna gitu. Terus lebih memanfaatin lingkungan sekitar, terus juga peka terhadap isu yang ada. Baik. Ya itu sih, Mas. Nanti percaya diri dan juga peka membaca kondisi begitu ya. Mana yang kemudian relate dengan kehidupan masyarakat, mana yang enggak, itu yang kemudian difilter dan dipilih gitu ya. Okay. Nah, sebelumnya emang videonya apa, Mas, yang tahun sebelumnya? Kan kalau di tahun sebelumnya kan cuma ada video dakwah gitu kan. Nah itu agak berantakan sih, Mas. Jadi kayak kita videonya itu cuman ngajak orang ngaji gitu aja tuh. Oh, begitu. Jadi nggak ada pesannya, ya cuman itu toh. Jadi nggak ada pesan lain yang disampaikan, dan sama nggak ada dialog. Tapi penyampaiannya kurang, jadi berantakan gitu, Mas. Karena waktunya mepet dan juga aku terlambat juga pas itu. Justru dengan tema yang spesifik ini bisa menjadi tantangan sekaligus membuka ide begitu ya. Oke. Ke Mas Fauzan ya, Mas ya. Apa, Mas, pesan untuk teman-teman kita pemuda yang punya potensi gitu ya, tetapi masih ngerasa rendah diri gitu ya, ngerasa masih belum percaya diri dan masih mungkin ya tadi ragu begitu. Oh ya. Kalau pesan-pesan saya untuk rekan-rekan di luar sana, pasti kalian semua tuh punya bakat yang terpendam, cuma tadi tidak percaya diri atau masih ragu-ragu, itu dikeluarkan, Mas. Silakan dikeluarkan, yang penting itu adalah hal yang positif. Karena hal yang positif itu nanti bisa membawa ke kebaikan, mungkin teman-temannya bisa mendapatkan ilmu juga dari teman-teman semua itu. Jadi selagi itu positif, mulai dulu aja. Baik, mulai dulu aja begitu ya. Nah, terakhir, Mas, ke Mas Fauzan lagi gitu ya. Tentu sebagai seseorang yang sering menjadi talent begitu ya, menyampaikan dakwah lewat media kreatif. Apa sih, Mas, pentingnya di saat ini begitu ya? Ketika jadi talent untuk saat ini itu sangat penting untuk disampaikan kepada khalayak umum, terutama bagi masyarakat yang masih belum ada jalan yang lurus, Mas. Gimana, Mas ya? Masih jelek lah intinya lah. Nah, semoga nanti dengan contohnya film pendek tadi bisa menginspirasi, bisa mengambil nilai-nilai positifnya, dan akhirnya kembali ke jalan yang lurus lagi, Mas. Oke, baik, berarti kuncinya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan atau share-share keagamaan tidak hanya melalui mimbar gitu ya, tetapi lewat media-media kreatif, salah satunya video pendek ini tadi. Ya, terima kasih Mas Fauzan dan juga Mas Akbar atas kedatangannya di studio MTA TV, dan kita doakan semoga bisa lebih berkembang begitu ya. Amin. Ada ide-ide kreatif lain yang kemudian bisa disalurkan, dan juga tentu nilai kebaikannya ini bisa nyampe di tengah-tengah masyarakat kita, dan tentu harapannya adalah menjadi ladang pahala untuk kita semua gitu. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam program Gembita Nusatrona bersama Mas Akbar dan juga Mas Fauzan, salah satu juara satu ya dalam kategori video pendek dalam kompetisi aksi tahun 2024. Dan akhirnya saya Lukman, mewakili segenap rapat kerja yang bertugas, mohon maaf dan juga pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي يعلى شداد ابن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka bila kalian berperang untuk membela kehormatan diri dan agama, maka berperanglah dengan cara yang baik. Dan bila kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan memperlakukan hewan sembelihan dengan lembut. Hadits riwayat Muslim, nomor hadits 1955. An Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu qala al-husunu lil mu'minina minasy syaitani thalathun al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qira'atul Qur'ani hisnun. Dari Ka'ab al-Ahbar rahimahullah berkata, benteng orang-orang beriman agar terhindar dari bujukan setan itu ada 3, yakni masjid adalah benteng, zikir kepada Allah juga benteng, dan membaca Al-Quran juga merupakan benteng. Asalnya kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk mengemban amanah menjadi seorang khalifah. Membawa misi kebaikan dan perbaikan sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kerusakan terjadi di darat dan lautan. Bencana susul menyusul bergantian. Itu semua karena kita manusia melakukan kesalahan, kelalaian, dan kemaksiatan. Saudaraku, ayo kita kembali ke jalan yang telah Allah tetapkan demi kemaslahatan hidup dan kehidupan. Berjuta kasih yang aku rasakan, kau hias wajahmu dengan senyuman. Begitu indah semua ku rasakan. Berjuta pengorbanan kau lakukan, berjuta